Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Video ini adalah video pembelajaran untuk kelas 9 Kurikulum Merdeka. Materi bab 2 yaitu tentang sistem koordinasi, reproduksi, dan homeostatis manusia. Pada subbab sistem koordinasi manusia terbagi atas sistem saraf, sistem indera, dan sistem hormon. Video ini hanya akan membahas bab 2 subbab sistem koordinasi manusia dengan pokok bahasan alat indera manusia. Manusia ini memiliki 5 indera. Ada indera penglihatan yakni mata, kemudian indera pendengaran yaitu telinga, indera pembau atau hidung, dan indera pengecap yaitu lidah, dan indera peraba atau kulit. Yang pertama, indera penglihatan yakni mata. Mata merupakan salah satu komponen penting dari panca indera. Mata adalah organ utama yang terlibat dalam proses penglihatan. Sel-sel cahaya di retina yang dikenal sebagai batang dan kerucut bekerja sama untuk menangkap informasi visual. Struktur mata memungkinkan untuk membatasi atau memaksimalkan jumlah cahaya yang masuk, memfokuskan cahaya, dan membentuk gambar kemudian mengirimkan gambar itu ke otak. Berikut adalah gambar struktur bola mata. Coba kalian perhatikan gambar. Terdapat bagian-bagian dari mata. Yang pertama ada sklera. Sklera ini merupakan lapisan terluar dari bola mata yang merupakan tempat perlekatan otot ekstrinsik. Yang kedua dinamakan kornea. Kornea ini berfungsi untuk mentransmisikan cahaya dan perlindungan mata. Kemudian ada koroid, merupakan bagian mata yang mengandung banyak pembuluh darah untuk memberikan nutrisi pada mata. Kemudian yang ini retina. Retina ini sebagai lapisan terdalam bola mata yang fungsinya untuk menangkap bayangan benda. Pada lapisan retina ini terdapat sel batang atau basilus dan sel kerucut atau konus. Sel batang mengandung pigmen rhodopsin yang tidak sensitif terhadap warna dan bekerja saat intensitas cahaya rendah. Sedangkan sel kerucut mengandung pigmen iodopsin yang sensitif terhadap warna dan bekerja saat intensitas cahaya tinggi. Selanjutnya ada iris. Iris memberikan warna khas pada mata setiap orang. Kemudian ada pupil. Pupil fungsinya mengatur kadar intensitas cahaya yang masuk. Selanjutnya ada lensa. Fungsinya untuk memfokuskan cahaya agar bayangan jatuh tepat pada retina. Kemudian ada aqueous humor yang mengandung nutrisi yang baik untuk lensa dan kornea. Dan ada juga vitreous humor. Fungsinya untuk mempertahankan posisi bentuk bola mata. Baiklah. Untuk selanjutnya ada indera pendengaran, yakni telinga. Telinga bekerja dengan mendeteksi gelombang suara. Telinga ini bisa merasakan posisi kepala kalian dan membantu kalian dalam menjaga keseimbangan. Jumlah telinga ada 2, akan tetapi telinga ini bekerja dalam satu indera. 2 telinga ini membantu kalian untuk menentukan arah suara. Jika suara mencapai kedua telinga secara bersamaan, maka otak akan menempatkan sumber suara itu tepat di depan, di belakang, atau di atas kalian. Namun jika suara mencapai telinga kiri sebelum telinga kanan, maka otak akan menempatkan sumber suara di sebelah kiri kalian. Telinga ini tersusun atas telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga luar terdiri atas daun telinga dan membran timpani. Daun telinga ini fungsinya untuk menangkap gelombang bunyi. Sedangkan membran timpani atau gendang telinga berfungsi untuk memperkuat getaran gelombang bunyi secara mekanis. Kemudian telinga tengah, terdiri dari saluran eustasius dan tulang pendengaran. Saluran eustasius berperan dalam menyeimbangkan tekanan udara pada kedua sisi membran timpani. Sedangkan tulang pendengaran berfungsi dalam meneruskan getaran gelombang bunyi. Tulang pendengaran ada 3 macam, yakni malleus atau martil, incus atau landasan, dan step atau sanggurdi. Selanjutnya ada telinga bagian dalam, yang terdiri atas 3 saluran setengah lingkaran dan koklea atau rumah siput. Telinga bagian dalam diisi oleh cairan yang berfungsi untuk meneruskan getaran bunyi sehingga menggetarkan rambut pada reseptor pendengaran di organ korti.
Rangsangan yang diterima oleh reseptor inilah yang akan dibawa ke otak untuk diinterpretasikan. Kemudian koklea atau rumah siput berfungsi untuk mengubah gelombang suara menjadi impuls listrik yang diteruskan melalui saraf pendengaran ke otak. Selanjutnya ada indera penciuman atau hidung. Kalian akan mendeteksi bau karena ada beberapa partikel kimiawi yang masuk ke hidung dan larut dalam lapisan lembab di hidung. Hidung manusia ini bisa mendeteksi sekitar 2.000 jenis bau dan dapat dilatih untuk mendeteksi hingga 10.000 jenis. Beberapa bau tidak enak yang kalian deteksi itu erat kaitannya dengan perasaan yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, bau tertentu akan dideteksi tidak enak oleh sebagian orang dan sebagian orang lainnya akan mendeteksi bau tersebut adalah hal biasa atau bahkan menyenangkan. Coba perhatikan di sini, ada sel olfaktorius, yaitu sel saraf yang berfungsi untuk mendeteksi bau, letaknya ada pada bagian atas rongga hidung. Baik, selanjutnya adalah indera pengecap atau lidah. Permukaan lidah kalian tertutup oleh ribuan benjolan yang disebut papila. Lebih dari 10.000 pengecap tertanam di antara papila. Pada saat kalian makan, air liur di dalam mulut kalian ini harus terlebih dahulu melarutkan makanan. Baru kemudian indera perasa bisa mendeteksi dan mengirimkannya ke otak untuk diinterpretasikan. Manusia itu bisa mendeteksi 5 sensasi rasa. Ada manis, asam, asin, pahit, dan umami. Umami itu adalah rasa gurih dari glutamat yang ditemukan pada daging olahan keju dan MSG. Setiap orang berbeda-beda dalam menginterpretasikan rasa, tergantung dari pengalamannya. Maksudnya, bagi orang yang satu, rasa suatu makanan itu enak atau menyenangkan. Tapi, belum tentu bagi orang yang satu lagi merasakan hal yang sama. Bisa jadi menurut orang yang satu lagi, rasa makanan itu tidak enak atau tidak menyenangkan. Meskipun beberapa area pada lidah dapat mendeteksi semua rasa, namun pada area tertentu lebih sensitif terhadap rasa tertentu. Coba perhatikan gambar berikut. Di sebelah sini lebih sensitif terhadap rasa pahit. Kemudian yang ini lebih sensitif terhadap rasa asam. Yang sebelah sini lebih sensitif terhadap rasa asin. Kemudian yang depan sini lebih sensitif terhadap rasa manis. Baik, masuk pada indera peraba atau kulit. Kulit ini berisi jutaan ujung sel saraf yang mengirimkan informasi tentang sentuhan, nyeri, tekanan, dan suhu ke otak. Pada manusia, reseptor sentuhan lebih banyak terkonsentrasi di wajah, lidah, bibir, ujung jari, dan jari kaki. Rambut tubuh juga berperan penting dalam kehidupan kita untuk merasakan sentuhan. Berikut ini adalah gambar struktur dari kulit manusia. Lapisan kulit terluar tersusun atas sel mati. Kulit memiliki reseptor saraf yang berbeda yang terletak di kedalaman yang bervariasi. Coba perhatikan pada gambar. Yang seperti ranting-ranting pohon yang warnanya kuning-kuning ini adalah ujung-ujung sel saraf yang fungsinya berbeda-beda. Ada yang untuk rasakan panas, rasakan dingin, rasakan sakit, rasakan tekanan ringan, rasakan tekanan kuat, dan lain sebagainya. Kemudian ada kelenjar sebasea atau kelenjar keringat, berfungsi untuk membantu menjaga kelembaban dari kulit, menghasilkan keringat dan membuang panas dari tubuh saat air menguap dari permukaan kulit. Baiklah, apakah ada pertanyaan? Apakah sampai di sini kalian jelas? Atau adakah pertanyaan? Jika kalian sudah jelas, ayo kita lanjutkan dengan mengerjakan asesmen berikut. Sampai di sini, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.